Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas A, Bapak Ahmad Tabiin MPDI. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizkyana Alfiani, NIM 2118205. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pola Pikir dan Perilaku Entrepreneurship. Di sini ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pola pikir. Yang kedua ada pola pikir kewirausahaan. Yang ketiga ada faktor-faktor pengaruh pola pikir kewirausahaan. Yang keempat, cara mengembangkan pola pikir kewirausahaan. Yang kelima, perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, ada pengertian pola pikir. Pengertian pola pikir menurut Fang, pola pikir sebagai sesuatu yang terjadi di kepala seseorang, yang memiliki kekuatan untuk mengontrol sikap seseorang dan berpotensi untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Pola pikir atau mindset adalah cara pandang terhadap sesuatu yang tertangkap oleh indera dan menghasilkan sikap yang terungkap dalam perilaku dan menghasilkan nasib. Atau bisa juga diartikan semacam filter diri sendiri untuk menafsirkan apa yang kita lihat dan kita alami. Kemudian yang kedua ada pola pikir kewirausahaan. Pola pikir kewirausahaan yaitu sikap dan perilaku seseorang terhadap peluang usaha dan bagaimana pengelolaannya yang dilatar belakangi oleh pengetahuan, keterampilan, perasaan, dan kebiasaan hidupnya serta lingkungan tempatnya berada. Menurut The Entrepreneurial Learning Initiative, mindset kewirausahaan adalah serangkaian keyakinan, pengetahuan, dan proses pemikiran tertentu yang mendorong perilaku kewirausahaan. Seseorang yang memiliki mindset wirausaha cenderung untuk percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Kemudian memiliki tujuan menarik yang membuat mereka tetap fokus di masa depan dan termotivasi secara intrinsik. Memiliki interpretasi yang optimis tentang peristiwa buruk dan melihat masalah sebagai peluang yang potensial. Menampilkan tingkat keandalan yang tinggi, memiliki pandangan humanistik, mengelilingi diri mereka dengan komunitas yang disengaja memberi pengaruh positif dan bimbingan kritis. Menjadi pencari pengetahuan seumur hidup dengan fokus pada percobaan mikro sebagai kesempatan belajar untuk menguji ide. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor pengaruh pola pikir wirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir kewirausahaan ada 3. Yang pertama yaitu lingkungan situasional. Faktor lingkungan situasional salah satunya yaitu adalah faktor dari orang tua. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak orang tua yang rela membayar biaya tambahan agar anaknya bekerja di sektor pemerintah. Meskipun pendapatan di sektor pemerintah masih relatif rendah, namun para orang tua menganggap pekerjaan tersebut relatif aman, dalam artian mendapat uang pensiun, kesehatan dijamin, dan lain sebagainya. Jika tidak mampu lolos bekerja di sektor pemerintah, alternatif lainnya adalah menjadi karyawan usaha swasta. Hasil riset menambahkan bahwa ikatan sosial, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah juga merupakan bagian dari faktor situasional yang memfasilitasi terciptanya entrepreneurship mindset. Faktor yang kedua ada faktor pendidikan. Pendidikan kewirausahaan dianggap sebagai proses pembelajaran yang panjang. Proses tersebut mendorong pengembangan kualitas produk dan keterampilan. Pendidikan kewirausahaan semakin penting karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Realitanya di Indonesia,
Dalam kurikulum pendidikan, belum adanya fokus untuk memberikan materi kewirausahaan pada para pelajar dari sekolah dasar dan menengah maupun untuk mahasiswa dan mahasiswi. Materi kewirausahaan dijadikan sebagai sebuah formalitas untuk diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi, sehingga ruh dari jiwa entrepreneur belum mampu tersampaikan pada peserta didik. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa wirausaha di Indonesia belum dapat tumbuh dengan baik. Padahal hampir semua orang sepakat jika wirausaha adalah salah satu kunci memajukan bangsa dan perekonomian. Harapan ke depan adalah menjadikan pendidikan tentang kewirausahaan yang konkret kepada generasi muda yang sedang menuntut ilmu di dunia pendidikan agar mereka mampu secara mandiri berkompetensi di dunia bisnis. Kemudian yang ketiga ada faktor pengalaman. Pengalaman merupakan faktor penting dalam keberhasilan kewirausahaan. Pengalaman dapat membawa diri seorang wirausaha menuju keberhasilan karena dengan pengalaman seorang wirausaha atau calon wirausaha memiliki modal untuk bergerak melakukan bisnis yang lebih besar. Bukan berarti seorang yang tidak memiliki pengalaman tidak dapat melakukan bisnis. Seseorang yang belum memiliki pengalaman di bidang tersebut bisa tetap melakukan bisnis dengan pengalaman kerja dan pengalaman selama hidupnya. Pengalaman penting bagi seorang wirausahaan karena dengan pengalaman seseorang bisa berpikir rasional untuk mengambil keputusan yang objektif agar tidak mengulangi kembali kegagalan di masa lalu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara mengembangkan pola pikir kewirausahaan. Cara mengembangkan pola pikir kewirausahaan yang pertama adalah cara mengembangkan pola pikir positif. Dengan cara melihat potensi diri, mengikuti pelatihan, seminar, sharing bisnis, dan lain-lainnya. Kemudian belajar dari kisah sukses para wirausaha yang sudah berhasil mengembangkan bisnisnya dari nol. Yang kedua, cara pola pikir kreatif dan motivasi. Berpikir di luar kebiasaan orang pada umumnya atau out of the box merupakan cara berpikir kreatif. Kemudian ada motivasi. Motivasi merupakan salah satu pendorong tumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan seseorang. Yang ketiga ada menghindari pola pikir negatif. Cara menghindari perilaku negatif. Yang pertama, menghindarkan pandangan bahwa mencari keuntungan dan kekayaan adalah sifat rakus. Karena pada dasarnya tujuan dalam membangun bisnis adalah untuk meraup profit sebanyak-banyaknya dengan modal seminimal mungkin. Yang kedua, hindarkan anggapan bahwa mengambil, mencuri, korupsi, dan merampok dari orang kaya adalah wajar, karena hal tersebut dapat merusak citra seorang wirausaha. Kemudian yang ketiga, jangan menuntut pembayaran sebelum memberi pelayanan atau pelayanan yang buruk. Sebelum seseorang tersebut memberikan pelayanan yang baik, janganlah sekali-sekali menuntut pembayarannya. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha. Perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang pertama ada perilaku disiplin. Disiplin atas ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, kesepakatan yang dibuat, dan taat asas. Yang kedua ada komitmen yang tinggi. Seorang wirausaha yang memiliki komitmen tinggi, jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan atas kesepakatan yang telah dibuat dengan seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Komitmen terhadap konsumen adalah salah satu pelayanan yang prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, dan problem solving bagi masalah konsumen
sehingga kepercayaan konsumen akan berimbas pada pembelian yang terus meningkat sehingga profit perusahaan meningkat pula. Sifat yang harus dimiliki yang ketiga yaitu ada sifat jujur. Kejujuran sangat melekat pada konsep pemasaran yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Wirausahawan harus menjunjung tinggi kejujuran dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga akan mendapatkan konsumen aktual dan potensial, baik jangka pendek maupun jangka yang panjang. Yang keempat, ada kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, seorang wirausaha harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya adalah dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Kemudian ada inovatif atau inovasi. Inovasi dibutuhkan dalam kemampuan wirausaha untuk menambah nilai guna atau nilai manfaat terhadap suatu produk dan menjaga mutu produk dengan memperhatikan market oriented atau apa yang sedang laku di pasaran. Dengan bertambahnya nilai guna atau manfaat pada sebuah produk, maka meningkat pula daya jual produk tersebut di mata konsumen karena adanya peningkatan nilai ekonomis produk tersebut bagi konsumen. Yang kelima ada mandiri. Seorang entrepreneur harus memiliki sikap mandiri dalam mengelola usahanya, yakni tidak bergantung pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan usahanya. Yang keenam ada realistis. Penetapan keputusan bisnis harus realistis, objektif, dan rasional dengan melihat fakta atau realitas di lapangan dan menyeleksi masukan atau saran dari luar. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.